Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto, media informasi yang menyampaikan kerja-kerja pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Mojokerto. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial, tamu istimewa, senior yang karena kelihatan dari rambutnya sudah memutih semua, dan senior orang istimewa lah kan gitu ya. Mungkin saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Krisna. Selamat pagi Mas Ulil Iya, ya. siap. Karena masih muda kan, saya panggil Mas Ulil aja deh. Tamu kita pada kesempatan ini adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto yang membawai yaitu SMA N dan SMK negeri di kota maupun di Kabupaten Mojokerto, sekaligus SMA juga di Kabupaten dan di Kota Mojokerto. Sebelumnya saya bacakan dulu pengalaman kurikulum vitae, karena tak kenal maka tak sayang, begitu Pak Krisna ya. Biar kita tahu, nama lengkap Krisna Herlambang, SHMPD, lahiran Ponorogo 25 Juli 1963. Alamat beliau adalah Jalan Medokan Asri Barat, Surabaya. Riwayat pendidikan SDN Ponorogo, SMPN 6 Surabaya, SMAN 9 Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan S2 pasca sarjana di UNESA. Pengalaman kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, 2 Cabang Dinas Pendidikan Madiun, Cabang Dinas Pendidikan Probolinggo, Cabang Dinas Pendidikan Mojokerto. Yang sekarang ini ya, moto terus maju untuk dapatkan pendidikan yang bermutu. Nah, ini kurikulum vitae. Nah, ini ngobrol santai nih Pak. Ya. Iya, Mas Ulil, kita siap. Oke. Mumpung ketemu. Iya, mungkin di awal-awal hari ini kan kita MOU Pak. Iya. MOU kerjasama antara Bawaslu Kota Mojokerto dengan cabang dinas. Ini dengan tujuan bagaimana salah satu program Bawaslu yang tertuang dalam ketentuan undang-undang adalah pengembangan pengawasan partisipatif, yang mana substansi dari pengawasan sendiri itu adalah milik masyarakat, tapi melalui pemerintah yang mengawasi dalam ketentuannya adalah Bawaslu. Namun dalam programnya bagaimana masyarakat ini mempunyai kesadaran tentang pengawasan pemilu, terutama pemilu di negara kita, yang mana rencana nanti akan ada pemilu di tahun 2024. Nah, ini kami menggandeng kepala cabang dinas pendidikan yang ada SMA dan SMK. Nah, ini menjadi harapan dalam MOU ini, kemudian turunannya kami bisa bagaimana menggalang semacam peningkatan partisipasi di SMA dan SMK di Kota Mojokerto. Mungkin ada catatan pandangan dari Pak Krisna terkait MOU kita pada pagi kali ini. Ya, terima kasih Mas Ulil. Saya cukup ini nyangkut dengan hangat kerjasama yang dilakukan hari ini, dengan tujuan yang sudah penjelasan sampaikan adalah ingin menjalin bagaimana pengawasan partisipatif nanti akan berjalan lebih baik di kemudian hari dengan pelibatan anak-anak kami yang jenjang SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta. Kenapa kami sampaikan akan menjadi lebih baik? Karena sebaran anak-anak kami itu ada di seluruh wilayah
mulai dari kecamatan sampai desa itu. Dan yang saya yakin dengan kemampuan anak-anak kami yang hari ini eranya era milenial, saya yakin mereka akan lebih cepat menanggapi, menginformasikan apa yang terjadi di setiap kegiatan dalam proses pemilu itu kepada instansi yang berwenang. Dalam hal ini Bawaslu yang diserai oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan, dan itu saya yakin akan menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Gitu Pak ya. Optimis sekali lah. Saya yakin. Iya Pak, ini terkait dengan perkembangan pendidikan, problem pendidikan saat ini kan memang dalam masa pandemi Pak. Iya. Dalam masa pandemi ini seperti apa Pak kebijakan pendidikan dalam bagaimana pendidikan tetap jalan dan generasi muda ini tetap mendapat pendidikan meskipun ada pandemi. Iya. Saya merasakan ini adalah pengalaman berharga untuk kita semuanya, dan saya yakin inilah pengalaman sekali seumur hidup kita. Iya, iya. Jadi kalau kita melihat siklusnya, yang namanya pandemi itu 100 tahun sekali. Karena ketika hari ini kita berhadapan dengan masa pandemi ini menjadi pelajaran yang berharga bagi semuanya. Dan di dunia pendidikan terus terang hari ini kami mengalami kondisi yang sangat-sangat berat, baik dari sisi peserta didik, Bapak Ibu guru, lembaga pendidikan, maupun dari sisi orang tua atau masyarakat. Persoalan itu kemudian kami coba atasi dengan pandemi ini terjadi sejak bulan Maret, mulai seolah timbul gitu ya. Tetapi kami kemudian tidak berputus asa. Ketika kami dapatkan kondisi yang tidak nyaman itu, kemudian kami mencoba mengkoordinasikan apa yang terbaik untuk wilayah kami, Kabupaten dan Kota Mojokerto. Saat itu ketika kami tangkap ada jeritan peserta didik kami, jeritan orang tua yang seolah-olah anak didiknya tidak dapatkan layanan pendidikan yang terbaik karena mereka hanya melalui proses pembelajaran daring, maka kami upayakan menghadap kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto dengan topografi yang seperti itu, kami meminta ada kekhususan di wilayah Mojokerto dengan proses pembelajaran tatap muka terbatas. Dimulai saya masih ingat, tanggal 13 Juli tahun ajaran baru, kami kemudian membuka kesempatan kepada satuan pendidikan kami di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto untuk melakukan pembelajaran tatap muka terbatas dengan jumlah kehadiran peserta didik tidak lebih dari 10% di awal. Jadi di awal 10%, setelah 3 bulan kemudian dievaluasi tidak ada yang terpapar, naik menjadi 20%. Sampai kemudian hari ini sudah pada posisi 50%. Alhamdulillah, sekali lagi, dengan protokol kesehatan yang sudah digulirkan oleh 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan. Alhamdulillah, lembaga peserta didik kami dengan usia 16-18 tahun tadi mau dan mampu menerjemahkan prokes itu dengan baik. Ketika mereka mampu dan mau menerjemahkan prokes itu dengan baik, alhamdulillah hari ini proses pembelajaran itu terus berlangsung di wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto untuk jenjang SMA, SMK, dan kemudian setelah melihat itu sesuatu yang bagus, kami kemudian diajak serta oleh teman-teman kami dari Dinas Pendidikan dan tim Covid Kota Mojokerto untuk bertestimoni. Akhirnya hari ini untuk jenjang SD dan SMP di wilayah Kota Mojokerto juga dimungkinkan untuk melaksanakan pelajaran tatap muka terbatas. Ya, karena memang Pak,
sebagai mungkin pemerhati maupun orang tua pasti was-was bagaimana memang dengan pandemi ini lebih sering di rumah, sekolah kan libur, nah ini kan itu. Nah terkait dengan apa mungkin tadi sepintas saya membaca dengan apa sekarang usia berapa Pak ya? Bapak usianya berapa? Sekitar 57 menjelang 58. Iya, ini kan sudah asam garam di dunia pendidikan. Artinya saya ini anggaplah sebagai anak gitu Pak ya. Pengen tahulah kalau tadi moto Bapak itu terus maju untuk dapatkan pendidikan yang bermutu. Artinya dengan pengabdian yang begitu panjang, kira-kira pengalaman menarik apa Pak? Kira-kira yang jenengan dapatkan, artinya bagi-bagi kami ini untuk menginspirasi lah kan gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak di saya berharap kepada anak-anakku semuanya, kepada yang muda-muda itu jangan segan-segan untuk bermimpi. Siap. Karena melalui mimpi itulah anak-anakku kemudian mau ada kemauan untuk mewujudkan mimpi. Melalui mimpi itulah orang yang takut kemudian ada keberanian untuk mewujudkan. Kalau kemudian pada diri kita tidak ada keinginan atau impian yang diharapkan di masa ke depan, maka saya khawatir kita akan seolah pada posisi stagnan. Sering saya katakan kita tidak mau bergerak dari kondisi rasa nyaman yang kita duduki hari ini. Karena kita seolah sudah merasa cukup apa yang kita miliki hari ini. Jangan. Karena apa? Kalau kita kemudian mau bermimpi, maka ternyata di luaran sana tantangan kita tuh lebih besar. Dan tantangan yang di luar itu kalau bisa kita taklukkan, maka itu akan menambah wawasan kita. Ketika wawasan kita itu bertambah, kita semakin bijak menyikapi setiap persoalan yang ada. Tidak kemudian yang kita kedepankan emosi, tidak, tetapi kita berwawasan dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan selama ini. Gitu Pak ya. Iya. Siap. Ini Pak, tadi terkait dengan pendidikan kurikulumnya, Iya. menyangkut pendidikan kurikulum yang akhir-akhir ini kan istilahnya pendidikan karakter Pak. Iya. Ini kalau tadi Bapak kan dengar juga pengalaman studi banding di luar negeri. Iya. Membandingkan pendidikan karakter di Indonesia dengan mungkin negara-negara tempat Bapak studi banding di luar negeri itu kira-kira seperti apa? Misalkan di Jerman atau di Cina itu seperti apa kira-kira seperti itu? Sebetulnya kita dapatkan role model pendidikan kita itu sudah baik. Sejak awal tulis sudah baik. Kita masih ingat yang namanya Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro dengan 3 ranah pendidikan yang harus kita sentuh. Cipta, rasa, karsa. Yang hari ini dirubah dengan istilah pendidikan modernnya kognitif, afektif, psikomotorik. Semuanya sebetulnya itu role modelnya itu ada dari Indonesia dengan cipta, rasa, karsanya. Persoalannya hari ini kita kemudian tidak kita seolah mengagung-agungkan yang dari barat itu yang terbaik. Bukan, sebetulnya orang barat sendiri mencoba menggali potensi-potensi itu dari bangsa kita juga dengan cipta, rasa, karsanya tadi. Kalau kita maknai dengan benar hari ini, maka harusnya kita bangga dengan role model yang sudah disampaikan Ki Hajar Dewantara itu. Persoalannya hari ini yang kita hadapi, tantangan kita hari ini adalah tantangan abad 21. Tantangan abad 21 itu seolah-olah kita hari ini berhadapan dengan karakter, berhadapan dengan kompetensi, sekaligus berhadapan dengan literasi. Kalau kita maknai dengan karakter, hari ini persoalan bangsa yang terbesar ada di karakter. 80% keberhasilan anak kita itu digantungkan dari karakter.
Ketika 80% anak kita berkarakter, maka yang namanya kompetensi dan literasi itu akan menyertai. Persoalannya hari ini, anak-anak kami tidak dapatkan contoh suri toladan karakter yang terbaik. Karena ada persepsi untuk menumbuhkan karakter itu melalui indoktrinasi di dunia pendidikan. Bukan. Proses menumbuhkan karakter itu harus melalui contoh suri toladan yang dirasakan dan dilihat oleh seorang anak. Karenanya ketika karakter itu tumbuh dengan benar, maka yang namanya kompetensi dan literasi akan terjadi. Karakter apakah itu? Karakter moral dan karakter kinerja. Ini harus tumbuh dengan benar. Karakter moral berkaitan dengan keimanan, ketakwaan, kejujuran, sopan, santun, tata krama. Itu harus, dan itu semuanya sudah ada role modelnya di dunia pendidikan kita ketika Ki Hajar Dewantara mencetuskan itu. Yang kedua, karakter kinerja. Tumbuhkan semangat pada anak-anak kamu. Tumbuhkan semangat pantang menyerah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang mandiri. Hari ini harus terjadi pada diri anak-anak kami kalau mereka ingin menjadi anak-anak yang kemudian bisa tumbuh kompetensi dan literasinya. Ketika berbicara kompetensi, maka kita berbicara di sana ada 4K. Kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. 4 kompetensi ini harus tumbuh dari anak-anakku jika ingin anak-anakku mampu bersaing di era global. Di sisi lain ketika karakter oke, kompetensi oke, maka yang ketiga adalah yang harus dikuasai juga adalah harus literate apa? Bukan pengertian baca tulis, tetapi orang yang kemudian terbarukan wawasannya terus. Ketika terbarukan wawasannya, apa artinya? Anak kami jangan sampai kemudian merasa sudah cukup hari ini. Tidak. Tantangan kita hari ini adalah tantangan perubahan. Hanya orang-orang yang mau berubah, sekali hanya orang-orang yang mau berubah, mereka yang akan bisa menerima tantangan itu. Ketika mereka akan tidak mau berubah, maka dia akan digulas oleh perubahan itu sendiri. Luar biasa. Ayo, saya yakin kalau itu bisa kita wujudkan, sudahlah dunia pendidikan kita di wilayah Mojokerto menjadi yang terbaik. Amin. Nah, ini mungkin termasuk juga refleksi Hari Pendidikan kemarin ya. Oh, gitu ya. iya. Mungkin gitu ya. Ya Pak. Jadi begini Pak, kalau kita mau menarik dari sebuah pendidikan karakter tadi disinggung Bapak kan terkait dengan cipta, rasa dan karsa Pak. Iya. Artinya kita sinkronkan dengan asas pemilu karena ini kan kita dengan lembaga Bawaslu. Asas pemilu kita adalah luber, langsung, umum, bebas dan rahasia. Artinya sebuah misalkan langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Nah, ini adalah sebuah, kalau tadi menurut Bapak itu adalah salah satu karakter yang harus dimiliki siswa. Artinya dengan semangat ketika Bawaslu kemudian kolaborasi sosialisasi bagaimana mengajak siswa dan siswi di tingkat SMA dan SMK ini kemudian mau punya peduli karena dalam salah satu lembaga survei memang pemilih pemula ini lebih apatis terhadap pemilu kan Pak. Ya ini yang menjadi tantangan ketika angka golputnya kan gitu. Mereka kan sebagian kecil masih berpikir apa sih pengaruhnya ketika kami melakukan pilihan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan di kurikulum saya ingat kurikulum itu kan di SMK ada pendidikan dan kewarganegaraan. Ya. Nah, ini kira-kira kalau menurut Bapak strategi apa ketika Bawaslu ini bagaimana bisa diterima membangun karakter peduli, pengawasan partisipatif kan gitu ya, tumbuh dari diri dari siswa dan siswi. Kira-kira bagaimana kiat Bawaslu dan kemudian
tantangannya adalah bagaimana kita mensukseskan pemilu 2024 dengan data tadi. Kalau di kota ada 13.000 usia siswa berapa? Penduduk usia 16-18. 18-16. Kemudian kalau di kabupaten sekitar 40.000 ya. 47.600-an. Ya, itu. Kira-kira bagaimana Pak kiat-kiatnya, bagaimana bisa untuk masuk dan tumbuhkan jiwa-jiwa peduli pengawasan partisipatif untuk siswa SMA dan SMK kira-kira. Ya, saya masih yakin anak-anak kami kalau kemudian diajak berperan serta secara aktif untuk kemudian mensukseskan pemilu itu, saya yakin masih ada gregetnya, saya yakin masih ada. Karena ayo bersama-sama, bukan lagi digantungkan kepada peserta didiknya, tetapi semua yang terlibat dalam proses-proses ini kemudian bersama-sama tunjukkan diri bahwa hari ini kita akan laksanakan proses pemilihan yang luber. Jangan sampai kemudian si peserta didik kemudian dituntut untuk kemudian berpartisipasi aktif, tetapi pada penyelenggaranya maupun pihak-pihak yang ikut dalam pemilu kada itu kemudian melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak luber. Kalau itu karena apa? Karena saya melihat yang kami tangkap selama ini persoalannya bukan masyarakat itu kemudian tidak mau melakukan itu, tetapi karena ada nuansa yang kemudian dibawa ke arah itu, dan kemudian masyarakat itu karena masih dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil, kemudian mereka terbawa arus itu. Karena saya ingin tekankan pada anak-anak kami, ayo kita menjadi bagian pada anak-anakku, menjadi anak-anak yang punya jiwa karakter yang baik, yaitu jiwa yang jujur, punya rasa keberpihakan kepada hal-hal yang benar. Karena ketika kita berbicara pemilu, maka kita berbicara kebijakan 5 tahun ke depan yang diambil oleh pengambil kebijakan yang hari ini kita pilih. Karena kesalahan kita memilih hari ini akan berpengaruh 5 tahun ke depan kepada diri kita semuanya. Karena saya berharap anak-anak kami kemudian mampu menginformasikan, untuk berperan aktif, menyampaikan informasi-informasi yang terbaik terkait dengan penyelenggaraan pemilu itu kepada penyelenggara pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu. Dan saya yakin kalau kemudian itu dilakukan secara berkesinambungan antara Bawaslu, kemudian di cabang dinas, kemudian teman-teman kami di lembaga, kemudian itu akan menyentuh anak-anak kami, maka saya yakin anak-anak kami akan berpartisipasi secara aktif menginformasikan penyelenggaraan pemilu itu kepada panjenengan semuanya. Siap. Terima kasih Pak, optimis sekali. Ya, sebelum kita lanjut di dalam podcast ini, perlu kami informasikan Bawaslu Kabupaten Kota saat ini sudah menjadi lembaga permanen Pak, seperti KPU. Artinya programnya itu ada 4. Pertama adalah pengawasan DPPB. Jadi Bawaslu saat ini tuh mengawasi daftar pemilih berkelanjutan. Jadi misalkan orang pindah keluar ke Kota Mojokerto, itu harus dihapus di DPPB. Kemudian ada pindah masuk, ada alih status dari orang biasa menjadi TNI, ada dari polisi, atau orang TNI Polri yang alih status sudah pensiun, dia akan dapat hak pilih. Kemudian termasuk banyak meninggal, karena di pandemi ini banyak meninggal. Ini kan harus diupdate daftar pemilih berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kapasitas SDM. Jadi kami ini lembaga baru, di SDM kami untuk diupdate. Jadi bagaimana menjadi lembaga-lembaga yang profesional, karena mulai sejak 2018 kami lembaga ini permanen Pak. Kemudian ada digitalisasi arsip. Jadi banyak arsip, kalau
produk-produk arsip negara itu dari pemilu itu kan luar biasa Pak. Dari betul. tiap TPS ya kan ke PPK, kemudian ke tingkat kabupaten kota ini besar sekali. Ini kemudian diarsipkan dalam bentuk digital karena ini adalah termasuk arsip penting kalau menurut Dinas Arsip. Kemudian yang ketiga adalah program Pusat Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Jadi perlu diketahui bahwa Bawaslu ini sudah punya sekitar 14 MOU termasuk terbaru dengan cabang dinas wilayah kabupaten kota. Ini mudah-mudahan semakin menjadi motivasi kami maupun yang sudah MOU untuk terus bagaimana menggelarakan pengawasan partisipatif. Jadi di masa pandemi yang 2020 kami tetap melakukan pendidikan pengawasan partisipatif tapi daring Pak, seperti SMA gitu ya, metode daring. Dan yang terakhir programnya Bawaslu adalah riset. Riset ini tujuannya adalah bagaimana Bawaslu ini memotret sebuah best practice di kejadian, termasuk riset 2020 Bawaslu Kota ini riset terkait dengan pengawasan netralitas ASN Pak. Karena ada kejadian di 2018 itu ASN yang dia melanggar akhirnya sampai pada ingkrah di pengadilan. Nah, itu kemudian ada tugas dari Bawaslu Provinsi untuk riset. Dan di tahun 2021 ini kami riset lagi, yaitu terkait dengan kekosongan sebuah aturan yang kemarin Pilkada 2020 yang di Kabupaten Mojokerto itu, karena kabupaten dan kota ini adalah sangat berbatasan dan susah untuk dipisahkan. Misalkan contoh ada kantor stakeholder, kantor bupatinya di kota kan, gitu ya Pak. DPR-nya masih di kota kan. Lapas ini di kota juga. Jadi banyak perkantoran ini yang stakeholder yang menentukan kesuksesan pilkada itu di kota, sehingga kekosongan ini kemudian kami inisiasi bagaimana mengawasi proses pilkada kabupaten tapi di kota Mojokerto. Nah, ini. Jadi termasuk ASN kabupaten ini kan banyak dinas di kota. Itu adalah rentan untuk melakukan potensi pelanggaran-pelanggaran. Itu kita lakukan riset. Nanti hasilnya adalah bagaimana untuk sebuah semacam masukan bagaimana perbaikan demokrasi ini semakin baik, dan juga perbaikan regulasi. Karena banyak regulasi yang kosong, terutama sempat terjadi polemik, ada misalnya kan alat peraga kampanye dipasang di kota Pak, sedangkan aturan untuk menindak tidak ada. Nah ini kan butuh kajian untuk bagaimana mencari solusi agar demokrasi kita ini semakin baik. Mungkin sedikit informasi itu terkait dengan apa yang kemudian dilakukan Bawaslu saat ini. Kembali kepada podcast kita dengan narasumber Pak Krisna Herlambang, Kepala Cabang Dinas. Mungkin terakhir Pak, mungkin harapan atau semacam motivasi bagi Bawaslu untuk bagaimana kami melaksanakan tugas-tugas persiapan untuk mensukseskan pemilu 2024 yang katanya memang masih jauh, tapi segala sesuatu itu kalau tidak dipersiapkan memang bagaimana kita harus mengevaluasi pemilu 2019. Monggo Pak, catatannya Pak. Iya, terima kasih. Suatu kehormatan bagi saya hari ini bertemu dengan teman-teman dari Bawaslu yang masih muda-muda. Saya yakin dengan semangatnya yang luar biasa hari ini beliau-beliaunya itu akan menjadi penyelenggara yang terbaik. Amin. Dengan kelincahannya, dengan semangat mudanya itu, saya yakin tenaganya tidak akan habis. Dan karenanya saya berharap banyak jangan sampai kemudian Bawaslu mengambil keputusan yang salah dalam proses-proses
penyelenggaraan pemilu di masa yang akan datang, karena ini adalah tantangan kita semuanya yang dari kegiatan pemilu itu akan dihasilkan para penyelenggara yang akan menjadi ujung tombak dalam mengelola pemerintahan kita. Karena saya berharap banyak dengan kewenangannya Bawaslu, maka Bawaslu nanti akan bisa melakukan pengawasan sedemikian rupa, kemudian dihasilkan calon-calon pendekar bangsa ini, atau mungkin calon-calon legislatif kita kan ya, legislatif kita yang kemudian mereka layak untuk memimpin bangsa ini. Kalau itu bisa terjadi, saya yakin bangsa ini ke depan akan menjadi bangsa yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Dan itulah yang diharapkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Akhirnya ini kan pasti menyinggung sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul. Ya, saya kira sekian kepada sahabat podcast Bawaslu Kota Mojokerto. Jangan lupa untuk menyalakan like dan subscribe-nya di YouTube Bawaslu Kota Mojokerto. Mungkin itu podcast pada kesempatan pagi yang istimewa ini. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan tagline: bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.